pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar meskipun pada pertemuan kali ini masih dilaksanakan secara daring. Bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas materi kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kita bisa mendeskripsikan apa saja makna yang terdapat pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah pokok yang fundamental. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah oleh siapapun karena di dalamnya mengandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama halnya dengan membubarkan negara. Baik anak-anak, sebelum kita membahas alinea yang pertama, coba perhatikan gambar di samping. Apa yang ada di benak kalian? Ya, tentu saja, itu adalah gambar dari perilaku penjajah yang sewenang-wenang, tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Manusia diperlakukan dengan tidak adil, seperti penyiksaan, penindasan, perampasan, dan yang lainnya. Dan inilah yang menjadi alasan rakyat Indonesia untuk berjuang untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan negara. Keinginan bangsa Indonesia itu dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama ini mengandung dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk melawan diri dari penjajahan. Jadi pada alinea pertama ini mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia bertugas dan bertanggung jawab untuk senantiasa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya alinea yang kedua. Alinea yang kedua memberi makna bahwa bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan, dan kemerdekaan ini harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional negara, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka yang berarti negara yang bebas dari penjajahan, bersatu, menghendaki bangsa Indonesia satu dan kesatuan, yakni Republik Indonesia, berdaulat, bangsa Indonesia bebas menentukan arah kebijakan bangsa tanpa campur tangan orang lain, adil, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negaranya, dan yang terakhir makmur, menghendaki kemakmuran warga negara dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada alinea ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Pada alinea ketiga ini mengandung pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, membuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Prinsip ini terdapat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintahan negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar
bukan atas dasar kekuasaan belaka. Kehendak ini menegaskan prinsip bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga, prinsip pembentukan negara yang termuat dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pada alinea keempat ini memuat dasar Pancasila, dasar negara Pancasila, dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya pada alinea pertama terkandung motivasi negara, kemudian alinea yang kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia, kemudian yang ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, dan yang terakhir yang keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional. Apakah bisa dipahami? Jika bisa dipahami, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian mencari perbedaan pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Tugasnya individu saja ya, supaya semuanya mengerjakan. Apakah bisa dipahami materi dengan tugasnya? Baik, jika bisa dipahami, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.